Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan buat junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita pada materi yang terakhir daripada mata kuliah Fikih Mawaris Jinayah dan Siasah. Dengan materi yang terakhir itu adalah tentang Islam dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam meniti kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Adapun peta pembahasan dari materi kita yang terakhir ini, A. Islam dan Pancasila, B. Islam dan Demokrasi, C. Islam dan Toleransi. A. Islam dan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Hal ini sudah merupakan kesepakatan dari para pendahulu kita, dari para pahlawan kita, ataupun dari para pejuang kita, yang mereka bersepakat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan negara Republik Indonesia. Lalu kemudian apakah Pancasila itu bertentangan dengan Islam? Ya. Kalau kita lihat ya, memang Pancasila itu rumusan dari para pemimpin kita, tapi kemudian dalam merumuskannya mereka pun juga merujuk kepada Islam sebagai agama yang mayoritas atau sebagai agama yang banyak berkembang di Indonesia. Nah, contohnya nih, pada sila pertama ketika dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kedua, sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil yang beradab, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 8, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Allah perintahkan, dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap satu kaum membuat kamu tidak adil, maka berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi berlaku adil ya, itu merupakan perintah dalam Al-Quran dan menjadi salah satu sila dalam Pancasila. Selanjutnya, persatuan Indonesia. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang mana Allah perintahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada talinya, kepada agamanya, dan agamanya itu adalah jalan dalam kehidupan. Oleh sebab itu menggambarkan bagaimana kita selaku warga negara Indonesia senantiasa berpegang teguh kepada negara kita ini ya. So, bagaimana kita menjalin persatuan dan kesatuan sehingga kemudian kita bisa membangun negara ini, memajukan negara ini secara bersama-sama. Memang kita tidak dalam konsep kepersaudaraan itu ada istilahnya persaudaraan al-ukhuwah al-wataniyah, ada al-ukhuwah al-insaniyah, ada al-ukhuwah al-islamiyah. Nah, ukhuwah islamiyah ini berarti persaudaraan kita sesama muslim. Kalau ukhuwah al-wataniyah ini persaudaraan kita sebangsa, setanah air. Dan kemudian al-ukhuwah insaniyah itu adalah persaudaraan kita sesama umat manusia. Maka tiga hal ini kita jaga sehingga kemudian terciptalah persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini Allah jelaskan bagaimana kita untuk senantiasa bersikap hikmat, bijaksana, permusyawaratan
Sehingga kemudian tidak ada arogansi, tidak ada otoriter sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabun." Jadi Allah perintahkan kita untuk senantiasa benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ketika seseorang itu memimpin dengan penuh keadilan, maka terciptalah kebijaksanaan sehingga terwujudlah permusyawaratan serta terciptalah keadilan yang diharapkan. Seperti Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 135. Sedangkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti Allah katakan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 163, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat adil, berbuat kebajikan, karena hal itu merupakan tiang dasar dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Lalu B, Islam dan demokrasi. Demokrasi ya, demo dan kratos ya, yaitu pemerintahan yang berada di tangan rakyat. Seperti Abraham Lincoln pernah mengatakan, yang terkenal sebagai Bapak Demokrasi Amerika, ya, demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berarti kedaulatan pemerintahan itu dipegang oleh rakyat. Rakyat yang menentukan dan rakyat yang memutuskan, serta rakyat yang melaksanakan. Dan nanti hasilnya itu pun akan kembali kepada rakyat itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, pemerintahan dalam Islam itu tidaklah tidaklah sepenuhnya di tangan rakyat, tetapi kekuasaan tertinggi itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rakyat ya itu hanya diberikan mandat atau hanya diberikan izin atau kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Jadi taat pertama itu kepada Allah yaitu Al-Qur'an, taat kedua adalah sunnah Rasulullah SAW, dan para pemimpin di antara kamu jika seandainya mereka itu taat kepada Allah dan Rasul. Dan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi artinya adalah kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan manusia itu hanya menjalankan sistem pemerintahan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, dan kalau kita lihat sistem demokrasi yang berada di Indonesia, jadi sebagaimana kita jelaskan tadi ya, demokrasi ini kan sistem yang diciptakan oleh Barat ya. Bahkan kemudian jauh sebelum pada masa era Yunani kuno itu sudah dirumuskan hal-hal tersebut oleh para pemikir filosof mereka. Tapi kemudian yang perlu kita pahami bahwasanya di Indonesia demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan yang berjalan telah sekian lama. Dan ini telah menjadi bagian dari yang tidak bisa terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi kemudian dalam sistem demokrasi tentu ada kesesuaiannya dengan sistem yang ada dalam Islam. Maka oleh sebab itu, jika ada kesesuaian seperti keadilan, musyawarah, ya, dan hikmah dan seterusnya, maka hal ini tetap kita jalankan. Tapi kalau seandainya ada hal yang bertentangan, maka kemudian tidak serta-merta kita harus menolaknya, tapi kemudian hal ini berdasarkan kepada konsep negara kita, orang Timur yang suka bermusyawarah, maka musyawarah adalah solusi dalam untuk mendapatkan apa yang diinginkan bersama. Lalu kemudian yang terakhir, C, Islam dan toleransi. Toleransi atau sama juga dengan tasamuh ya, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok, antar pemeluk atau antar pemeluk agama ya, atau antar individu dalam masyarakat dan atau dalam lingkungannya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi ataupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam satu kelompok masyarakat. Jadi ini tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya tindakan diskriminatif ataupun marginalisasi.
Nah, di sini kajian kita terkait dengan toleransi dalam beragama, bagaimana Islam itu sangat toleransi ya. Seperti yang pertama itu tidak ada paksaan dalam beragama. Islam tidak pernah memaksakan agama atau keyakinannya kepada orang lain. Seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kedua, Islam menjamin kemerdekaan dalam beragama. Contohnya Allah katakan dalam surah Al-Kafir ayat 1-6, dan di antara ayatnya itu adalah la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Ya, kalian tak perlu menyembah apa yang aku sembah dan aku pun tidak akan menyembah apa yang kalian sembah ya. Atau aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagi kalian itu bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Jadi ini adalah kebebasan, kemerdekaan dalam beragama. Dan yang terakhir, katakan di sini, Islam tidak membolehkan pemeluknya untuk menghina agama lain. Seperti Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan engkau menghina, jangan engkau memaki sesembahan mereka, maka mereka akan menghina nanti Allah melampaui batas dari pengetahuan yang kamu tahu. Maka oleh sebab itu, Islam sangat toleransi, menjaga toleransi beragama, sehingga kemudian dengan itulah tercipta kerukunan dan kedamaian. Jadi Islam itu jauh dari kekerasan, Islam itu jauh dari anarkis, Islam itu jauh dari sikap intoleran. Maka mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.